Hai, selamat datang di Cerita Nurjana. Di sini, kami tidak cuma membacakan cerita, tapi menyuarakan luka-luka yang tak sempat diceritakan. Cerita tentang suami yang berubah sejak naik jabatan, tentang istri yang diam-diam memendam luka, tapi tetap tersenyum demi anak-anak, tentang rumah yang dari luar tampak damai, tapi di dalamnya ada hati yang hampir hancur, karena di balik tirai rumah orang, selalu ada kisah yang tak kita sangka. Cerita Nurjana bukan tentang sensasi, tapi tentang nyata, tentang kita. Dan kalau kamu pernah merasa sendiri dalam badai rumah tanggamu, percayalah, kamu tidak sendiri. Jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan loncengnya, karena setiap malam, Cerita Nurjana akan menemanimu dengan kisah-kisah yang mungkin adalah kisahmu juga. Suamiku selalu pulang malam, aku curiga. Tapi, yang kutemukan di bagasi mobilnya bikin aku tak bisa berkata apa-apa. Episode 1, Malam-malam yang tidak sama lagi. Langit malam kota Bekasi terlihat kelabu, hujan rintik turun pelan membasahi jendela ruang tamu. Lampu gantung menyala sendu di ruang keluarga rumah sederhana 2 lantai itu. Di sofa coklat yang mulai kusam, duduk seorang perempuan muda berusia 29 tahun, tubuhnya bersandar lemas, matanya tak lepas dari jam dinding. Suci, ibu rumah tangga, lulusan akademi kebidanan yang memilih berhenti bekerja setelah melahirkan anak pertamanya. Sosok lemah lembut, bersahaja, dan terlalu percaya pada cinta. Sudah pukul 11 malam, dan Arga, suaminya, belum juga pulang. Di atas meja, makan malam, yang ia hangatkan 2 kali kini hanya tersisa uap dingin. Aroma sop ayam dan tempe goreng tak lagi mengundang selera. Suci menghela napas panjang. Ini bukan kali pertama. Sudah 3 bulan terakhir ini Arga selalu pulang lewat tengah malam dengan alasan lembur proyek kantor. Tapi yang membuatnya mulai tak tenang adalah ekspresi mata Arga, yang tidak sama lagi. Dulu setiap pulang, mata itu selalu menatapnya hangat. Kini, sorot itu seperti kaca buram, dingin, kosong. Suci berdiri perlahan, berjalan menuju kamar. Di dalam kamar yang berisi ranjang kayu jati dan foto pernikahan mereka di dinding, ia duduk di tepi ranjang dan membuka galeri ponselnya. Ia memandangi satu foto. Arga memeluknya di depan rumah orang tua mereka di desa, 5 tahun lalu. Saat masih belum punya apa-apa. Saat cinta masih jadi alasan satu-satunya mereka bertahan. Air mata menetes. Diam-diam, bukan karena Arga pulang larut, tapi karena Suci merasa rumah ini tak lagi jadi rumah saat yang ditunggu tak lagi merindukan. Tiba-tiba, suara mesin mobil berhenti di depan rumah. Itu Arga, bisiknya. Suci bangkit. Ia mengintip dari celah tirai jendela lantai atas. Ya, itu mobil Arga. Tapi ada yang aneh. Lampu mobil dimatikan langsung, dan Arga tidak segera turun. Ia duduk cukup lama di dalam. Dari kejauhan, Suci melihat tangan Arga mengusap wajahnya berulang kali, seperti menenangkan diri. Beberapa menit kemudian, Arga akhirnya keluar dari mobil. Langkahnya berat, wajahnya terlihat tegang. Suci kembali ke tempat tidur seolah belum tahu apa-apa. Pintu rumah dibuka perlahan. Tak ada ucapan. Tak ada cium kening seperti biasanya. Maaf, lembur lagi. Suara Arga datar, seperti rutinitas yang dihafal. Suci hanya menjawab pelan. Sudah makan? Arga mengangguk. Bohong. Lalu ia langsung masuk kamar mandi. Suci masih duduk terpaku, di ranjang. Matanya melirik kunci mobil yang ditinggal Arga di atas meja. Hatinya berdebar. Sesuatu terasa tidak beres. Entah kenapa malam ini, firasatnya lebih kuat dari biasanya. Dan untuk pertama kalinya, Suci berniat melanggar kepercayaannya sendiri. Dia ingin tahu apa yang disembunyikan Arga episode 2. Kunci mobil dan kunci jawaban. Pukul 12 malam, Suci duduk di ujung ranjang, tubuhnya tegak, jantungnya berdebar lebih cepat dari biasanya. Suara air dari kamar mandi masih mengalir, membentuk celah waktu yang sempit, namun cukup berani untuk melakukan satu hal yang selama ini tak pernah ia bayangkan. Mengintip rahasia suaminya sendiri. Ia tahu,
ini salah. Tapi rasa sakit karena dibiarkan bertanya-tanya jauh lebih menyiksa daripada rasa bersalah karena mencari tahu. Dengan langkah pelan, Suci mengambil kunci mobil yang diletakkan Arga, begitu saja di meja rias. Tangannya sedikit gemetar saat menyentuhnya. Ia sempat menatap pantulan wajahnya di cermin, pucat, mata bengkak, dan ada sorot yang tak biasa. Seseorang yang sedang belajar melepaskan harapan. Perlahan ia turun ke lantai 1. Malam di luar begitu hening, hanya suara serangga samar dan sesekali kendaraan lewat di jalan besar 2 blok dari rumah mereka. Suci membuka pintu depan dengan hati-hati dan berjalan ke arah mobil Arga yang terparkir di sisi carport. Ia membuka pintu depan mobil terlebih dahulu, memeriksa sekilas dashboard, laci penyimpanan. Semua tampak biasa. Hanya ada botol air, buku, catatan kantor, dan parfum mobil beraroma citrus. Tapi saat ia membuka bagasi belakang, napasnya tercekat. Ada kotak besar, kardus coklat lebar disegel rapat dengan lakban bening. Bukan kotak biasa, ini terlihat seperti dikemas untuk sesuatu yang sangat penting atau rahasia. Suci mengangkat kotak itu perlahan. Berat. Saat disentuh, terdengar bunyi krek, seolah ada benda logam di dalam. Tangannya bergerak membuka sedikit sisi lakban. Tapi sebelum ia bisa mengintip lebih dalam, suara pintu rumah terbuka. "Suci?" Suara Arga memanggil dari dalam rumah. Seketika itu juga, jantung Suci seperti berhenti berdetak. Dengan panik ia menutup kembali bagasi, memasukkan kunci ke sakunya, dan berjalan cepat kembali ke rumah. Arga berdiri di ambang pintu, memakai kaos, longgar dan celana pendek, rambutnya masih basah. Tatapannya bingung. "Kamu ngapain di luar jam segini?" Suci mencoba tersenyum tenang. "Ambil baju di jemuran. Tadi lupa." Arga memandangi Suci lama. Terlalu lama, seolah mencoba membaca isi pikirannya. Tapi akhirnya ia hanya mengangguk pelan. "Besok kamu gak usah repot-repot masak ya. Aku ada urusan pagi-pagi banget. Mungkin nginep lagi di kantor." "Lagi." Itu kata yang membuat hati Suci menjerit. Tapi kali ini ia tidak akan hanya diam. Suci mengangguk pelan, lalu masuk ke kamar. Tapi sebelum tidur, ia sembunyikan kunci cadangan mobil Arga di bawah bantalnya. Besok pagi dia akan bangun lebih dulu. Dan dia akan buka kotak itu sampai tuntas. Episode 3, isi kotak. Itu adalah pukul 04.35 pagi. Langit masih gelap dan udara dingin menelusup ke balik jendela kamar. Tapi Suci sudah terjaga. Matanya belum sepenuhnya lepas dari malam tadi, dan hatinya masih menahan detak yang tak wajar. Di sebelahnya, Arga tidur nyenyak, punggungnya membelakangi Suci. Napasnya teratur, tapi justru itu yang membuat Suci makin sesak. Karena ia tahu seseorang yang sedang menyembunyikan sesuatu bisa tidur lebih nyenyak daripada yang disakiti. Dengan perlahan, Suci bangkit. Ia menghindari lantai yang sering berderit, mengambil kunci cadangan yang tadi malam disembunyikannya di bawah bantal. Ia mengenakan jaket tipis dan keluar rumah. Langkahnya cepat, penuh ketegangan. Pintu bagasi mobil dibuka kembali. Kotak itu masih di sana, persis seperti tadi malam. Tapi pagi ini tidak ada yang bisa menghentikannya. Dengan kuku dan ujung kunci, ia membuka lakban perlahan hingga terbuka seluruhnya. Bau lembab dari dalam kotak menyergap hidungnya. Suci menahan napas. Di dalamnya, tertata rapi beberapa setel baju wanita. Bukan miliknya. Masih baru, ada label butik mahal yang sama sekali asing baginya. Sepasang sepatu high heels merah darah. Ukurannya jauh lebih kecil dari ukuran kaki Suci, dan satu kotak kecil beludru hitam. Ia membukanya perlahan, cincin berlian, mewah, berkilau, masih baru, jari-jari Suci bergetar. Tenggorokannya tercekat. Tidak. Ini bukan kejutan untuknya. Ia tahu itu. Hari ulang tahunnya sudah lewat 2 bulan lalu. Dan Arga tak pernah repot-repot membelikan hadiah sebesar ini. Untuk siapa semua ini? Pikirnya. Tapi belum sempat ia berpikir lebih jauh, ia melihat sesuatu di dasar kotak. Sebuah amplop putih,
Dengan cepat ia menariknya keluar, membuka segelnya. Dan di dalamnya, sebuah bukti transfer ke rekening atas nama wanita, Karina Putri Ramadhani. Jumlah 20.000. Keterangan. Untuk keperluan pindahan dan awal tinggal. Suci, nyaris tak bisa berdiri. Lututnya lemas. Dunia seperti terbalik. Dia tahu nama itu. Nama yang dulu pernah dibicarakan Arga sebagai teman kerja lama. Wanita yang katanya sudah pindah keluar kota. Tapi, kenapa sekarang namanya ada di bukti transfer? Dengan sisa kekuatan, Suci menutup kembali kotak itu dan memasukkannya seperti semula. Ia menutup bagasi, masuk ke rumah, dan duduk diam di ruang, makan. Kepalanya penuh suara, matanya tak berkedip, dan hatinya mulai berubah. Tak lagi sekadar curiga, tapi siap menyusun rencana. Saat Arga keluar dari kamar, berpakaian rapi dan tergesa-gesa, Suci hanya berkata datar, "Jangan lupa sarapan, Miss." Arga tersenyum tipis, tapi buru-buru menjawab, "Gak usah sayang, aku buru-buru." Suci menatapnya dengan mata yang kosong, tapi dalam hatinya, "Kamu pikir aku gak tahu, Arga? Kamu pikir aku akan diam? Lihat saja." Episode 4, Wanita Bernama Karina. 3 hari telah berlalu sejak Suci membuka kotak rahasia itu, tapi bukan berarti hatinya sudah tenang. Justru sebaliknya, sejak hari itu, senyum Suci menjadi tipis dan sangat hati-hati. Bicaranya dengan Arga tetap lembut seperti biasanya. Tapi ada satu hal yang berubah. Ia tidak lagi percaya. Hari ini, Arga pulang lebih awal. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, jam 6 sore mobilnya sudah terparkir rapi di carport. Suci menyambutnya di pintu seperti biasa dengan senyum kecil. "Kok hari ini nggak lembur?" tanyanya pelan. Arga menjawab sambil melepas sepatunya. Kliennya batal datang, jadi bisa pulang cepat. Suci hanya mengangguk, padahal ia tahu Arga bohong. Tadi siang, diam-diam Suci datang ke kantor Arga, pura-pura mengantar makanan. Tapi petugas resepsionis mengatakan, "Maaf Bu, Pak Arga hari ini izin keluar kantor sejak siang. Katanya ada urusan keluarga." "Keluarga siapa?" Setelah makan, malam yang hening, Arga terlihat sibuk di ponsel. Sesekali tersenyum kecil. Sesekali mengetik cepat, lalu menghapus. Suci memperhatikan dengan tenang dari dapur. Dalam hatinya, sudah bulat satu rencana. Malam itu, setelah Arga tertidur, Suci membuka laptopnya. Ia membuka akun email lama Arga, yang dulu pernah ia bantu daftarkan. Masih menggunakan password yang sama, dan di sana, terbuka tab pesan masuk yang mengejutkan. Satu email dengan subjek, kontrak sewa apartemen, Karina Putri. Dikirim dari sebuah agensi properti. Suci mengkliknya. Dan di sana tertulis jelas, "Selamat kepada Bapak Arga yang telah menyewa unit apartemen di Jakarta Timur, atas nama Karina Putri Ramadhani. Masa sewa, 1 tahun. Mulai 2 minggu yang lalu." Suci mematung. Jantungnya terasa seperti diremas, tapi matanya tetap menatap layar. Di bawah email itu, ada juga riwayat pesan pribadi yang sudah lama tersimpan di draft. Ia klik, dan matanya mulai berkaca-kaca. "Maaf ya, Rin. Aku nggak bisa janji ninggalin dia sekarang. Tapi kamu tahu kan, siapa yang aku sayang sebenarnya?" Suci menutup laptop pelan. Dadanya sesak, tapi tidak menangis. Bukan sekarang. Besok pagi, ia akan meminta seseorang yang ia kenal sejak kecil, teman masa kecil di kampung yang kini jadi tukang ojek online di Jakarta, untuk mengikuti Arga diam-diam. Dia ingin tahu pasti, apa benar Arga punya keluarga? Kedua, apa benar wanita itu tinggal di apartemen sewaan yang dibayari suaminya? Dan kalau itu benar, Suci tidak akan diam lagi. Episode 5, Menguak Rahasia Terbesar. Pagi itu, hujan turun dengan lebat. Kabut tipis menyelimuti kota, menambah suasana gelap yang sudah menguasai hati Suci. Ia sudah tidak bisa menunggu lebih lama. Keputusan yang semalam dipikirkan matang-matang harus dijalankan. Suci duduk di meja makan, menatap ponselnya yang tergeletak di depan. Tangan kirinya memegang secangkir teh, tapi matanya kosong. Pikirannya berputar-putar,
Kembali ke email yang ia temukan semalam, dan kata-kata dalam pesan yang tertinggal di layar. Aku sayang kamu, Karina. Setelah beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam, akhirnya Suci membuka aplikasi pesan dan mengetikkan pesan singkat kepada teman lamanya, Tommy, tukang ojek yang kini bekerja di sekitaran kantor Arga. Tommy, tolong ikuti suamiku hari ini. Lapor kalau ada yang aneh. Jangan sampai dia tahu. Pesan itu langsung terkirim, dan tak lama kemudian, Tommy membalas dengan satu kata. Siap, Bu. Suci menyandarkan tubuhnya ke kursi, menatap jauh keluar jendela. Rasanya ia mulai tahu arah cerita ini, meski ujungnya tidak jelas. Namun hatinya mendalam merasakan, ini sudah lebih dari sekadar rasa curiga. Ini sudah masuk wilayah pengkhianatan. Sekitar pukul 10 pagi, Tommy mengirim pesan. Pak Arga baru saja keluar dari rumah. Saya ikuti. Suci berdiri dari kursinya, jantungnya mulai berdebar lebih cepat. Pikirannya kembali melayang pada kenyataan yang semakin sulit diterima. Apa yang akan terjadi jika semuanya terbukti benar? Apa yang akan ia lakukan setelah mengetahui bahwa orang yang ia cintai lebih dari apapun, suaminya, mencintai wanita lain? Beberapa jam kemudian, ponsel Suci berdering. Itu pesan Tommy. Pak Arga menuju apartemen Jakarta Timur. Tadi ia berhenti di minimarket, beli beberapa barang, dan langsung masuk ke gedung. Suci tidak tahu harus merasa apa. Kecewa? Marah? Mungkin sedikit lega, karena semua keraguannya akhirnya menemukan titik terang. Tapi lebih dari itu, ia merasa terperangkap dalam sebuah kenyataan yang tidak bisa ia abaikan. Lalu, seperti terbangun dari mimpi buruk, ia membuka kembali kotak rahasia yang ia simpan di kamar, dan memperhatikan cincin berlian yang semalam sempat ia pegang. Semuanya sekarang jelas. Semua ini bukan hanya kebohongan kecil. Ini adalah sebuah komitmen. Suaminya benar-benar memiliki hubungan lain. Dan lebih dari itu, ia bahkan mulai membiayai kehidupan wanita itu. Sore harinya, Arga pulang. Seperti biasa, ia tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa sesuatu telah berubah. Senyum tipisnya menghiasi wajah, dan ia kembali menawarkan alasan yang sama. Lembur, sayang. Maaf kalau pulangnya telat. Suci memandangnya dengan tenang. Kamu kenal wanita itu kan? Karina Putri. Suara Suci datar, tapi sangat jelas. Arga terkejut. Wajahnya seketika pucat, kemudian berubah cemas. Apa? Kamu tahu? Suci menatap suaminya dalam diam. Ini adalah saat yang ia tunggu-tunggu. Saat semua kebohongan itu terungkap. Tetapi bukan untuk menunjukkan rasa sakitnya, melainkan untuk mengambil keputusan. Ya Arga, aku tahu. Aku tahu semuanya. Arga terdiam, tidak bisa berkata-kata. Suci bisa melihat ada penyesalan dalam tatapannya, tapi itu sudah terlambat. Aku akan pergi, Arga. Tapi aku akan pastikan kita selesai dengan cara yang benar. Aku tidak akan lagi hidup dengan kebohongan ini. Suci bangkit dari kursi. Tidak ada lagi kata-kata manis. Tidak ada lagi alasan yang bisa diterima. Hatinya sudah dibekukan oleh kenyataan yang pahit. Suci berjalan menuju kamar tidur, lalu menutup pintu dengan pelan. Di luar sana, Arga berdiri terdiam di ruang tamu. Suasana malam itu terasa sunyi. Hanya ada suara hujan yang semakin deras, seolah ikut merasakan kesedihan yang tak terucapkan. Bersambung ke episode 6, Konfrontasi yang tak terhindarkan. Episode 6, Konfrontasi yang tak terhindarkan. Pagi itu, Arga tidak berangkat kerja. Suci tahu ini bukan karena tidak ada pekerjaan, melainkan karena ia sudah tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Arga sudah tidak bisa menahan lagi, dan Suci, setelah apa yang terjadi kemarin malam, merasa tidak ada lagi yang perlu dipertahankan. Di meja makan, Suci duduk dengan tenang. Ia sudah menyiapkan sarapan, seperti biasa, meski kali ini rasa lapar tidak ada di perutnya. Hanya ada perasaan yang sulit dijelaskan. Keputusan besar yang harus diambil, sekaligus kepastian yang datang setelah berhari-hari mempertanyakan segalanya. Arga memasuki ruang makan,
mengenakan kaos putih dan celana jeans, tampak lelah. Wajahnya lesu dan matanya seperti sudah kehabisan semangat. Ia duduk di hadapan Suci, mencoba tersenyum, tapi ekspresinya tidak meyakinkan. "Suci, aku mohon, jangan bilang apa-apa dulu. Aku akan jelaskan semuanya." Suara Arga terdengar serak dan Suci bisa melihat ketakutan di matanya. Suci memandangi suaminya dalam diam. Tidak ada rasa marah yang ia tunjukkan, meski hatinya sebenarnya sedang dilanda badai. Kali ini, ia lebih memilih untuk tetap tenang, membiarkan Arga berbicara. "Aku tahu apa yang akan kamu katakan," jawab Suci perlahan. "Tapi kamu harus tahu, Arga, aku sudah tahu semuanya." Arga terdiam sejenak, mulutnya terbuka, tapi tidak ada kata-kata yang keluar. Ia hanya menatap Suci, seolah sedang menunggu reaksi yang lebih keras. Tapi Suci hanya menghela napas panjang, lalu berkata, "Aku sudah tahu tentang Karina, tentang apartemen itu, tentang semuanya." Arga menundukkan kepala. Tidak ada lagi pembelaan yang bisa ia buat. Ia tahu bahwa ini adalah saatnya untuk menghadapi kenyataan, meskipun itu berarti kehilangan Suci, wanita yang telah ia nikahi dengan harapan dan impian, namun ternyata tak mampu menjaga kepercayaannya. "Suci," suara Arga bergetar. "Aku minta maaf. Ini semua salahku. Aku tidak tahu bagaimana harus menjelaskan semuanya." Suci mengangkat wajahnya, menatap suaminya yang tampak hancur. Tetapi hatinya sudah jauh lebih kuat sekarang. "Kamu tidak perlu menjelaskan, Arga. Aku sudah cukup tahu. Aku tahu tentang Karina. Aku tahu tentang perasaanmu. Dan aku tahu, aku tidak bisa terus hidup seperti ini." Suasana di ruang makan itu terasa tegang. Arga menatap Suci dengan tatapan penuh penyesalan, tetapi ia tidak bisa mengubah kenyataan. Suci sudah membuat keputusan. "Aku sudah memutuskan," lanjut Suci, suaranya mantap. "Aku akan pergi. Aku akan kembali ke desa. Aku ingin hidup dengan cara yang lebih sederhana, jauh dari kebohongan ini." Arga membuka mulutnya, mencoba berbicara, tapi tidak ada kata yang keluar. Air mata mulai mengalir di pipinya. "Suci, tolong jangan pergi. Aku bisa berubah. Aku janji." Suci menahan tangannya, menatap Arga dengan lembut, meski hati ini seperti tertusuk duri. "Tidak, Arga. Aku sudah terlalu lama menginginkan kejujuran, dan aku tidak bisa lagi hidup dalam bayangan kebohongan." Suci bangkit dari kursi, lalu mengambil tas kecil yang sudah ia siapkan. Ia berjalan ke pintu, tidak menoleh lagi. Di belakangnya, Arga terduduk lemas, seolah semua energi habis begitu saja. Suci menutup pintu dengan pelan, langkahnya tegas. Ia tahu ini adalah awal dari kehidupan baru yang penuh ketidakpastian, namun lebih baik daripada hidup dalam kebohongan. Di luar sana, hujan masih turun dengan derasnya, seolah memberikan pelukan dingin pada keputusan yang harus diambil. Suci berjalan menuju mobil, lalu menyalakan mesin. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, tetapi satu hal yang pasti, ia akan menemukan kedamaian dalam kejujuran. Saat mobilnya melaju ke jalanan yang semakin sepi, hatinya tak lagi terasa kosong. Ia tahu, meskipun berat, ini adalah langkah yang tepat untuk dirinya. Episode 7, perjalanan baru yang dimulai. Suci memandangi jalanan yang sepi di depan mobilnya, hujan masih turun dengan lebat. Di luar dunia terasa beku, seolah menunggu sesuatu yang tak terucapkan. Suci menoleh ke cermin spion, melihat rumah yang mulai hilang dari pandangannya. Ia baru saja meninggalkan segala yang pernah ia percayai. Namun hatinya merasa lebih ringan. Keputusan yang ia buat memang tak mudah. Tetapi untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, ia merasa lebih bebas. Mereka, Suci dan Arga, sudah terpisah oleh sebuah jurang besar yang tidak bisa dijembatani lagi. Kepercayaan yang dulu mereka bangun dengan susah payah, sekarang hancur berkeping-keping. Mobil itu melaju menuju desa, jauh dari hiruk-pikuk kota, dan segala kenangan yang mengikatnya dengan Arga. Suci tidak tahu apa yang akan ditemuinya di sana.
Ia hanya tahu bahwa hidupnya yang baru dimulai dari titik ini. Di dalam rumah yang sepi, Arga masih terdiam, duduk di ruang makan yang kini terasa kosong. Suasana sunyi begitu menekan. Hujan yang mengguyur kota tidak mengurangi perasaan berat di dadanya. Ia ingin berlari mengejar Suci, tapi ia tahu tidak ada lagi jalan untuk kembali. Beberapa kali ia mencoba menghubungi Suci, tapi ponsel itu hanya berdering tanpa jawab. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Arga tahu, dalam hatinya, ia sudah kehilangan wanita yang paling ia cintai. Sesampainya di desa, Suci merasa udara di sini lebih sejuk, lebih segar. Mobilnya berhenti di depan rumah orang tuanya, yang sudah beberapa bulan tidak ia kunjungi. Suasana yang dulu selalu penuh kehangatan kini terasa asing, namun tetap membawa rasa tenang yang tak bisa ditemukan di kota. Ibu Suci, Bu Tini, keluar menyambutnya di pintu. Wajahnya yang penuh kerutan segera berubah menjadi senyum hangat. "Suci, anakku pulang," katanya dengan suara lembut, lalu memeluknya erat. "Kenapa nggak kasih kabar dulu? Ibu khawatir." Suci hanya mengangguk, mencoba tersenyum meski hatinya bergetar. "Aku butuh waktu, Bu, untuk diri aku sendiri." Ibu Suci mengajak masuk, tidak bertanya banyak. Dia tahu anaknya sedang tidak dalam keadaan baik, dan sepertinya ada sesuatu yang besar yang terjadi. Di ruang tamu yang sederhana, Suci duduk di kursi yang dulu selalu menjadi tempatnya berbincang dengan ayah dan ibunya. Malam itu, Suci tidak tidur. Ia duduk di beranda rumah, memandang ke arah sawah yang terbentang luas. Angin malam berhembus lembut, mengusap rambutnya yang kini sedikit lebih panjang. Ia merenung, berusaha memahami semua yang baru saja terjadi. Tidak ada lagi suara Arga, tidak ada lagi keramaian kota yang dulu menemani setiap langkahnya. Ia merasa hampa, namun juga lega. Ada sesuatu yang menguatkan hatinya, walaupun sakit. Keputusan yang diambilnya sudah tepat. Kemudian, ponsel Suci berbunyi. Ia melihat ada pesan, masuk dari teman lama, Tommy, yang beberapa waktu lalu membantunya mengawasi Arga. "Suci, aku tahu ini sulit, tapi aku harus kasih tahu. Karina, dia sedang hamil." Arga baru saja mengumumkan itu ke kantor. Suci terdiam, matanya membelalak. Pesan itu seperti pukulan telak yang langsung mengenai hatinya. Hamil? Hatinya kembali. Terasa berat, tapi kali ini bukan karena kebohongan Arga, melainkan karena kenyataan yang datang terlalu cepat. Karina mengandung anak Arga? Itu berarti semuanya lebih rumit daripada yang ia kira. Arga sudah membuat pilihan. Suci menatap ponselnya untuk beberapa saat. Sesuatu dalam dirinya menguatkan langkah selanjutnya. Meskipun sakit, dia harus menghadapi kenyataan ini. Karina bukan hanya wanita yang datang ke dalam hidup Arga, tetapi sekarang dia akan menjadi bagian dari cerita hidup Arga yang lebih besar. Suci tahu, meskipun ia merasa kosong, hidupnya harus bergerak maju. Kini, ia dihadapkan pada dua pilihan besar, tetap berlarut-larut dalam kesedihan atau mulai bangkit dan melangkah maju untuk menemukan kebahagiaannya sendiri. Namun, ia juga tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Ada banyak hal yang harus ia pertimbangkan, terutama mengenai masa depannya. Tetapi satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah kembali ke kehidupan yang penuh kebohongan itu. Episode 8, Harapan Baru yang Tumbuh di Desa. Hari-hari di desa mengalir, lebih lambat, tetapi juga terasa lebih damai. Suci berusaha menenangkan pikirannya, melepaskan diri dari bayang-bayang kehidupan kota yang penuh dengan kebohongan. Meskipun hatinya masih sesak, ia mulai belajar menerima kenyataan dan perlahan-lahan mencoba merajut kembali hidupnya. Di sini, jauh dari Arga, ia merasa sedikit lebih bebas. Pagi itu, Suci bangun lebih awal dari biasanya. Ia berjalan keluar rumah, menyambut udara pagi yang segar, dan melangkah menuju kebun kecil milik orang tuanya. Bu Tini sudah berada di sana, sedang merapikan tanaman sayur. "Bu, aku akan ke pasar. Ada yang harus kubeli," ujar Suci dengan suara pelan, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. Ia tahu bahwa ibunya pasti masih curiga dengan keadaan dirinya. "Hati-hati, ya. Kalau ada yang ingin dibicarakan, ibu selalu ada."
jawab Butini dengan senyum lembut. Suci hanya mengangguk dan keluar dari rumah. Saat ia berjalan menuju pasar, pikirannya kembali terbang jauh ke masa lalu. Ia tidak bisa mengabaikan kenyataan yang baru saja ia ketahui. Karina, wanita yang menjadi penghalang dalam rumah tangganya dengan Arga, ternyata sedang hamil. Hamil, Suci memegang dadanya. Rasa sesak itu datang lagi. Apa yang seharusnya ia lakukan sekarang? Setibanya di pasar, ia membeli beberapa bahan kebutuhan. Di tengah keramaian pasar yang hangat, ia melihat seseorang yang tidak asing, Tommy. Teman lama yang dulu pernah membantu Suci memantau Arga. Tommy tampaknya sedang berbelanja dan mendekati Suci dengan wajah serius. "Suci, maaf, aku harus memberitahumu. Sesuatu lagi," kata Tommy. Suara di mulutnya terdengar penuh beban. Suci menatapnya dengan cemas, mengetahui bahwa apapun yang akan dikatakan Tommy pasti bukan kabar baik. "Apalagi, Tommy?" Suci bertanya dengan penuh perhatian. Tommy menelan ludah, lalu menatapnya dengan tatapan penuh penyesalan. "Karina, dia bukan hanya hamil. Aku dengar dari sumber yang cukup terpercaya, dia sudah bertunangan dengan Arga. Mereka berencana menikah dalam waktu dekat." Suci merasa dunia seakan berhenti berputar. Semua yang ia rasakan tadi, kebingungannya, sakit hatinya, bercampur menjadi sebuah kekosongan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Arga dan Karina akan menikah? Kata-kata Tommy terus bergema di telinganya. Suci merasa seperti terjepit dalam labirin kebohongan yang tidak pernah ia bayangkan. Mengapa Arga tidak memberitahunya? Mengapa dia diam-diam merencanakan semua ini tanpa memberi penjelasan yang jujur? Suci berusaha menahan air matanya. Ia tidak ingin menunjukkan kelemahannya di depan Tommy. Tapi di dalam hatinya, ia merasa seperti dihantam gelombang besar. Suci pulang dengan langkah berat. Ia tahu hari ini adalah titik balik dalam perjalanan hidupnya. Karina dan Arga, itu artinya tidak ada lagi harapan untuk memperbaiki hubungan mereka. Semua kebohongan itu semakin terbuka jelas. Sesampainya di rumah, Butini sudah menunggu dengan secangkir teh hangat di meja. Wajah ibunya yang penuh kasih selalu berhasil memberikan sedikit ketenangan. Suci duduk di depan ibunya, mencoba mencairkan suasana. "Ibu, aku ingin bicara." Suci mulai membuka suara, merasa bahwa inilah saatnya. "Katakan saja, Nak. Ibu selalu siap mendengarkan." Butini berkata dengan lembut. Suci menarik napas panjang dan mulai menceritakan semuanya. Tentang Arga, tentang Karina, dan tentang betapa sulitnya menerima kenyataan bahwa suaminya sudah membuat pilihan lain. "Ibu, aku tidak tahu harus bagaimana. Rasanya semua usaha yang kuberikan untuk rumah tangga ini sia-sia." Suci mengusap wajahnya, air matanya mulai menetes. Butini menatapnya dengan penuh pengertian, lalu berkata dengan suara yang tenang namun penuh kekuatan. "Suci, hidup ini tidak selalu adil. Kadang, kita harus menghadapi kenyataan yang sulit, meskipun itu menyakitkan. Tapi kamu sudah berani mengambil langkah untuk diri kamu sendiri. Itu yang terpenting." Suci merasa sedikit lega mendengar kata-kata ibunya. Meskipun hatinya masih terluka, sedikit demi sedikit ia mulai melihat ada harapan di balik semua kesulitan ini. Ia merasa bahwa ia harus melangkah maju, meskipun jalan itu tidak akan mudah. Malam itu, setelah makan malam bersama, Suci memutuskan untuk keluar rumah. Ia tidak tahu apa yang ia cari, tetapi rasa sakit yang terus menggerogoti hatinya membuatnya ingin berlari dari segala kenyataan. Sambil berjalan di sepanjang jalan desa yang sunyi, Suci tiba-tiba merasa ada sebuah kekuatan yang tidak tampak. Ia seperti mendapatkan kembali semangat yang hilang. Meski perasaannya masih campur aduk, hatinya mulai merasakan sesuatu yang baru, harapan. Karena mungkin, setelah semua yang terjadi, masih ada jalan baru yang bisa ia tempuh. Bersambung ke episode 9, menemukan kembali dirinya. Jika kamu ingin saya lanjutkan, saya siap untuk mengembangkan episode 9. Bagaimana? Episode 9, menemukan kembali dirinya. Pagi di desa selalu terasa lebih tenang, lebih damai. Suci membuka matanya dengan rasa sedikit lebih ringan,
meskipun perasaan itu masih terkadang terganggu oleh kenangan pahit yang menghantui pikirannya. Semalam setelah berjalan cukup lama, ia merasa sedikit lebih tenang, seperti ada sebuah kesadaran baru yang mulai tumbuh di dalam dirinya, bahwa ia tidak perlu lagi terbelenggu oleh masa lalu. Hari ini, ia memutuskan untuk tidak duduk diam. Ia ingin kembali aktif, menjalani hidupnya dengan cara yang lebih bermakna. Setelah bertahun-tahun menjadi istri yang mengabdi sepenuhnya pada rumah tangga dan Arga, kini saatnya bagi Suci untuk menemukan dirinya sendiri. Suci berjalan menuju sebuah kedai kopi kecil yang baru dibuka beberapa bulan lalu di desa. Ia ingin menghabiskan waktu di sana untuk menenangkan pikirannya. Ketika masuk, ia disambut dengan senyum ramah dari pemilik kedai, Pak Budi, yang juga merupakan salah satu tetangga dekat keluarganya. "Selamat pagi, Suci. Mau pesan apa?" Pak Budi menyapanya dengan penuh semangat. Suci tersenyum tipis. "Pagi, Pak Budi. Saya coba cappuccino ya." Sambil menunggu pesanan, Suci duduk di salah satu meja dekat jendela, memandang keluar. Suasana di luar terasa sangat berbeda dari kehidupan kota. Di sini, ada kedamaian yang sulit ditemukan di tempat lain. Suci menatap pemandangan sawah yang hijau, berkilauan terkena sinar matahari pagi. Keindahan alam itu mengingatkannya bahwa hidup itu sederhana, bahwa tidak semua harus terikat pada ambisi dan keinginan yang lebih besar dari diri kita sendiri. Ketika kopi cappuccino diantar, Suci mengambil cangkir itu dengan perlahan, merasakan kehangatannya. Ia meneguk sedikit, merasakan rasa manis dan pahit yang memadukan semuanya. Begitu banyak hal yang ia pikirkan dalam beberapa waktu terakhir. Arga, Karina, rumah tangga yang telah hancur. Namun, hari ini ia memilih untuk tidak berpikir tentang itu. Ia mulai membuka ponselnya dan membuka aplikasi pekerjaan. Di kota, Suci sempat bekerja sebagai desainer grafis freelance. Namun pekerjaan itu terhenti seiring dengan kehidupan rumah tangganya yang semakin membebani. Kini, di desa, ia merasa bahwa ia bisa kembali memulai semuanya. Mungkin ini saatnya untuk meraih kembali karier yang dulu pernah ia cintai. Suci merasa bahwa dirinya mulai menemukan jalan baru. Walaupun itu terasa sulit, ia tahu ini adalah langkah yang benar. Ia kembali fokus pada pekerjaan yang ia cintai, desain grafis. Pelan-pelan, ia mulai mencari proyek freelance yang bisa dikerjakan dari rumah, di tengah kedamaian desa yang menenangkan. Siang itu, Suci menerima pesan dari teman lamanya Lia, yang sudah lama tidak berhubungan. Lia adalah teman kuliahnya di kota, yang juga seorang desainer. Ternyata Lia menawarkan kesempatan kerja untuk sebuah proyek desain grafis besar yang sedang ia kerjakan. "Suci, aku ada proyek besar, dan aku butuh bantuanmu. Aku tahu kamu pasti bisa. Bagaimana kalau kita kerjakan bareng? Ini bisa jadi peluang yang bagus buat kamu." Suci tidak bisa menahan senyum ketika membaca pesan itu. Ini adalah kesempatan yang sudah lama ia tunggu-tunggu. Ternyata, ada kehidupan baru yang menantinya, di luar dari semua rasa sakit yang pernah ia alami. Malam harinya, Suci berbicara dengan ibunya. Ia menceritakan tentang proyek kerja yang baru saja ditawarkan Lia. Ibunya mendengarkan dengan penuh perhatian, dan ketika Suci selesai bercerita, Butini hanya tersenyum dan mengangguk. "Anakku, aku bangga padamu. Kamu sudah cukup kuat untuk bangkit dari semuanya. Terkadang hidup memang harus memberikan kita ujian berat, agar kita bisa menemukan kembali siapa kita sebenarnya." Suci merasa tersentuh dengan kata-kata ibunya. Meski masih ada rasa sakit yang membekas, ia tahu bahwa ia tidak boleh terperangkap dalam kesedihan itu. Ini adalah hidupnya. Hidup yang harus ia jalani dengan cara yang lebih baik, lebih mandiri, dan lebih penuh arti. Dengan tekad baru, Suci memutuskan untuk melanjutkan hari-harinya dengan lebih bijaksana. Ia merasa bahwa akhirnya ia bisa mengendalikan arah hidupnya sendiri, tanpa terbelenggu oleh bayang-bayang Arga dan Karina. Namun, meski ia mulai merasa kuat, kenyataan tetap menghantuinya. Arga masih ada dalam hidupnya, meski tidak lagi menjadi bagian dari cerita yang baru ia bangun. Suatu malam, Suci mendapat pesan singkat dari Arga. "Suci, aku tahu kamu sudah memilih jalanmu, tapi aku minta maaf. Aku ingin kamu tahu, aku menyesal, aku masih mencintaimu." Suci membaca pesan itu dengan hati yang tenang.
ia tidak merasa cemas atau bingung. Ia merasa bahwa apapun yang Arga katakan tidak akan mengubah jalan yang telah ia pilih. Suci menatap layar ponselnya, lalu mengetikkan balasan singkat. Terima kasih Arga, tetapi ini sudah berakhir. Aku harus melanjutkan hidupku. Setelah mengirim pesan itu, Suci meletakkan ponselnya dan menatap keluar jendela. Malam itu terasa tenang, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Suci merasa bahwa ia sudah mulai menemukan kedamaian yang selama ini hilang. Episode 10. Menerima masa lalu, menyongsong masa depan. Hari-hari di desa semakin memberi, Suci rasa tenang yang sulit ia temukan di kota. Keputusan untuk menjauh dari Arga bukanlah keputusan yang mudah. Tetapi kini ia mulai merasakan buah dari keberaniannya. Suci mulai merangkai kembali hidupnya dengan langkah-langkah kecil, seolah-olah setiap hari adalah awal baru yang penuh harapan. Pekerjaan freelance yang ditawarkan Lia menjadi titik terang bagi Suci. Dalam beberapa hari, ia berhasil menyelesaikan beberapa desain untuk proyek besar tersebut. Ia merasa puas dengan apa yang telah dicapainya. Kepercayaan dirinya mulai tumbuh lagi. Sesuatu yang sempat hilang ketika ia terjebak dalam kehidupan rumah tangga yang penuh ketidakpastian. Namun, meskipun Suci mulai merasa lebih kuat, masa lalu yang membekas dalam hatinya tetap ada. Setiap kali ia mengingat Arga dan Karina, rasa sakit itu kembali datang. Seperti tamparan keras yang membuatnya terjaga dari kedamaian yang baru ia rasakan. Pagi itu, Suci duduk di beranda rumah sambil menikmati secangkir teh. Ia membuka ponselnya, dan sejenak, ia terpaku melihat sebuah pesan baru dari Arga. Aku mengerti keputusanmu, Suci. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku tidak akan pernah bisa melupakanmu. Tapi aku ingin kamu bahagia. Aku akan selalu ada di sini jika kamu butuh aku. Suci memandangi pesan itu lama. Ada rasa yang sulit ia jelaskan. Ia tahu Arga menyesal, tetapi hatinya sudah terlalu jauh untuk kembali. Ia tidak bisa terus-menerus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Hari itu, setelah selesai bekerja, Suci memutuskan untuk pergi ke kebun milik orang tuanya. Ia ingin menghabiskan waktu sejenak dengan dirinya sendiri, menikmati alam, dan melupakan sejenak segala yang ada di pikirannya. Kebun itu merupakan tempat yang penuh kenangan. Tempat di mana ia sering bermain saat kecil. Tempat di mana ia merasa aman. Suci berjalan perlahan di antara tanaman yang hijau dan subur. Keheningan dan kedamaian yang ada di sini membantunya merenung. Ia duduk di bangku yang terbuat dari kayu, menghadap ke sawah yang luas. Udara segar menyentuh wajahnya, memberikan perasaan sejuk yang menenangkan. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di belakangnya. Suci menoleh dan melihat Pak Budi, pemilik kedai kopi yang selalu menjadi teman baik keluarganya. Pak Budi tersenyum padanya, dan Suci membalas dengan senyuman kecil. Suci, kamu terlihat lebih baik akhir-akhir ini, kata Pak Budi dengan penuh perhatian. Ada apa? Kamu terlihat sedikit gelisah. Suci menghela napas panjang dan tersenyum tipis. Aku sedang berusaha menerima semuanya, Pak. Tidak mudah, tapi aku mulai merasa lebih baik. Pak Budi duduk di sampingnya dan memandang ke arah sawah. Hidup itu memang penuh kejutan, Suci. Kadang kita harus melewati jalan yang berliku sebelum akhirnya menemukan kedamaian. Tapi, ingatlah, meskipun jalan itu sulit, kamu tetap bisa memilih arah mana yang ingin kamu tuju. Suci menatap Pak Budi, merasa ada kebenaran dalam kata-katanya. Ia tahu, meskipun hatinya masih terasa kosong, ia memiliki kekuatan untuk melangkah maju. Tidak ada lagi alasan untuk terus terjebak dalam masa lalu. Beberapa hari setelah percakapan dengan Pak Budi, Suci memutuskan untuk menghubungi Lia dan menyampaikan niatnya untuk bekerja lebih serius pada proyek desain grafis tersebut. Ia merasa semakin percaya diri, dan kesempatan ini adalah awal baru yang bisa membantunya untuk keluar dari bayang-bayang masa lalu. Pekerjaan itu terus mengalir, dan Suci semakin terampil mengelola waktunya antara pekerjaan dan kehidupan pribadinya di desa. Ia mulai bertemu dengan beberapa orang baru, bahkan ada yang mengajaknya berkolaborasi dalam proyek desain lainnya. Kehidupan sosialnya mulai berkembang, dan meskipun ia belum siap untuk membuka hatinya kembali, Suci merasa senang bisa berbagi waktu dengan orang-orang yang positif.
Namun, meski demikian, kenangan tentang Arga tetap ada. Suatu malam, ketika Suci sedang memeriksa email kerja, ia menerima sebuah pesan tak terduga dari Karina. Suci, aku tahu kita sudah tidak lagi berhubungan, tetapi aku ingin mengucapkan sesuatu. Arga dan aku sudah membuat keputusan besar. Aku tidak ingin kita saling membenci. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku tidak pernah berniat untuk menyakiti kamu. Suci membaca pesan itu dengan perasaan campur aduk. Karina meminta maaf, dan itu sesuatu yang tidak pernah ia harapkan. Mungkin kata-kata itu memang sudah lama terlambat, tetapi Suci menyadari bahwa ia tidak bisa terus hidup dengan rasa benci. Ia memilih untuk memaafkan, meskipun hatinya masih terasa perih. Suci mengetikkan balasan singkat untuk Karina. Terima kasih atas permintaan maafmu. Aku menghargai itu. Semoga kita semua bisa menemukan kebahagiaan di jalan kita masing-masing. Setelah mengirimkan pesan itu, Suci meletakkan ponselnya. Ia menatap keluar jendela ke langit malam yang penuh bintang. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia merasa sedikit lebih damai. Suci tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang, tetapi ia juga tahu bahwa meskipun semua yang terjadi terasa sulit dan penuh dengan air mata, ia telah belajar untuk menerima masa lalu dan menyongsong masa depan dengan lebih kuat. Bersambung ke episode 11, Perjalanan yang tak pernah selesai. Episode 11, Perjalanan yang tak pernah selesai. Pagi itu terasa cerah di desa. Udara segar mengalir melalui jendela rumah Suci. Ia duduk di meja makan dengan secangkir teh hangat di tangannya, merenung tentang perjalanan panjang yang telah ia lalui. Setiap hari terasa seperti bab baru dalam hidupnya. Ia merasa bahwa, meskipun ia sudah membuat banyak perubahan dalam hidupnya, masih banyak yang harus ia pelajari dan alami. Kini, pekerjaan freelance yang ia jalani semakin berkembang. Proyek desain grafis yang ia kerjakan untuk Lia membuahkan hasil yang memuaskan. Klien-klien baru mulai menghubunginya, dan reputasi Suci sebagai desainer pun mulai dikenal di kalangan pengusaha lokal. Ia merasa bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang besar, sesuatu yang sudah lama ia impikan. Namun, meskipun begitu, perasaan tentang Arga dan masa lalunya masih sering mengusik. Terkadang, saat ia sendirian di malam hari, pikirannya kembali terjebak pada kenangan pahit bersama suaminya yang kini sudah menjadi bagian dari masa lalu. Suci tahu bahwa meskipun ia sudah berusaha untuk memaafkan dan melanjutkan hidup, ada kalanya bayang-bayang itu muncul kembali. Suatu sore, Suci duduk di teras rumah bersama ibunya, Butini, yang baru saja kembali dari pasar. Mereka berbincang ringan sambil menikmati teh sore. Ibu, aku merasa hidupku sudah mulai berubah, tetapi aku masih merasa ada sesuatu yang belum tuntas, ujar Suci dengan nada melankolis. Butini memandang Suci dengan penuh kasih sayang. Anakku, hidup ini memang tidak selalu mudah. Kadang-kadang, kita harus menerima kenyataan bahwa beberapa hal tidak akan pernah benar-benar tuntas. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita melanjutkan hidup setelahnya. Suci merenung mendalam. Ia tahu ibunya benar. Kehidupan tidak selalu memberikan jawaban yang kita inginkan. Beberapa pertanyaan mungkin tidak pernah terjawab, dan beberapa luka mungkin tidak akan pernah benar-benar sembuh. Namun, yang bisa ia lakukan adalah melangkah maju, mencari kebahagiaannya sendiri, dan menerima kenyataan bahwa hidup tetap berjalan meskipun ada rasa sakit. Di tengah perjalanan hidupnya yang baru, Suci mulai menemukan semangat baru untuk menjalani hidup. Ia ikut serta dalam berbagai kegiatan di desa, mulai dari kelas memasak hingga pelatihan seni. Semua itu bukan hanya untuk mengalihkan pikirannya dari masa lalu, tetapi juga untuk mengembangkan dirinya menjadi pribadi yang lebih lengkap. Suatu hari, saat Suci sedang berjalan di sekitar desa, ia bertemu dengan Dimas, seorang pria muda yang baru saja pindah ke desa tersebut. Dimas adalah seorang fotografer yang bekerja untuk sebuah majalah seni ternama. Suci dan Dimas mulai berbincang-bincang dan menjadi teman baik. Dimas memperkenalkan Suci pada dunia fotografi, dan mereka mulai melakukan beberapa proyek kolaborasi bersama. Dimas sering mengajak Suci untuk pergi ke tempat-tempat baru untuk mengambil foto, dan Suci merasa bahwa kehadirannya dalam hidupnya adalah sebuah angin segar.
Meski ia belum siap untuk membuka hatinya pada orang baru, ia merasa nyaman berada di dekat Dimas, berbagi cerita dan tawa. Namun, kehidupan Suci tidak sepenuhnya bebas dari konflik. Arga kembali muncul dalam hidupnya, kali ini dalam bentuk kunjungan yang tidak terduga. Suatu sore, ketika Suci sedang menyelesaikan pekerjaan di ruang kerjanya, tiba-tiba ada ketukan di pintu. Ia membuka pintu dan terkejut melihat Arga berdiri di sana. "Suci, aku ingin berbicara denganmu," Arga berkata dengan wajah penuh penyesalan. Suci menatapnya dengan perasaan campur aduk. "Kenapa kamu datang ke sini, Arga?" tanyanya, mencoba menahan emosi yang mulai muncul. "Aku tahu aku telah menyakiti kamu. Aku tidak bisa hidup dengan perasaan bersalah ini. Aku ingin memperbaiki semuanya, dan aku tahu itu tidak mudah. Tapi, aku ingin kamu tahu bahwa aku ingin memperbaiki hubunganku denganmu jika kamu memberiku kesempatan." Suci diam sejenak, mengatur pikirannya. "Arga, aku sudah memaafkanmu. Tapi hidupku sudah berbeda sekarang. Aku tidak bisa kembali ke masa lalu," jawabnya dengan suara yang penuh ketegasan. Arga terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Ia tahu bahwa kata-kata itu adalah akhir dari harapannya. Suci sudah memilih jalannya, dan ia harus menerima kenyataan itu. Setelah beberapa saat, Arga mengangguk pelan dan berkata, "Aku mengerti, Suci. Aku hanya berharap kamu bisa bahagia." Suci merasa lega setelah Arga pergi. Ini adalah langkah terakhir dalam proses penyembuhan hatinya. Ia tidak lagi merasa terganggu oleh perasaan lama, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa bebas. Malam itu, Suci duduk di beranda rumah, menatap langit yang dipenuhi bintang. Ia tahu hidupnya masih panjang, dan meskipun banyak tantangan yang akan datang, ia siap menghadapinya. Keputusan untuk melepaskan masa lalu adalah hal terbesar yang pernah ia lakukan, dan sekarang ia merasa lebih kuat dan lebih bebas dari sebelumnya. Dengan penuh harapan, Suci tersenyum pada dirinya sendiri. Perjalanan ini mungkin belum selesai, tetapi ia tahu bahwa jalan yang ia pilih adalah jalan yang benar. Ia tidak perlu lagi mencari kebahagiaan di luar dirinya. Ia sudah menemukannya dalam dirinya sendiri. Episode 12. Menemukan diri yang baru. Malam itu, angin malam berhembus, lembut, menyapa wajah Suci yang sedang duduk di beranda rumahnya. Setelah percakapan dengan Arga, ia merasa ada semacam beban yang terlepas dari pundaknya. Ada kedamaian dalam dirinya yang selama ini ia cari-cari, sebuah kedamaian yang hanya bisa ditemukan setelah menerima kenyataan dan melepaskan masa lalu. Pagi-pagi, setelah sarapan bersama ibunya, Suci memutuskan untuk berkeliling desa. Keindahan alam dan kedamaian yang ia temui di desa membuatnya merasa lebih hidup. Ia menyadari bahwa kebahagiaan bukan lagi sesuatu yang bergantung pada orang lain, melainkan pada bagaimana ia memandang hidup dan dirinya sendiri. Suci melanjutkan pekerjaannya dengan semangat baru. Proyek desain grafis yang ia kerjakan semakin berkembang, dan kali ini ia mulai mendapatkan kesempatan untuk bekerja dengan perusahaan besar di kota. Tawaran untuk menjadi freelancer utama untuk sebuah proyek besar di Jakarta datang, dan ini adalah kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Namun, meskipun tawaran itu menggiurkan, Suci merasa bingung. Ia harus memilih antara tetap tinggal di desa yang memberinya kedamaian, atau kembali ke kehidupan kota yang penuh dengan peluang. Tepat di saat ia merasa bingung, Dimas menghubunginya. Pria itu mengajak Suci untuk bergabung dalam sebuah pameran seni yang akan diadakan di Jakarta. "Ini adalah kesempatan bagus untuk memperkenalkan karya-karya kamu, Suci," kata Dimas. "Kamu sudah berkembang pesat, dan aku yakin banyak orang akan tertarik." Suci menatap ponselnya, merasa terombang-ambing antara dua pilihan besar. Kehidupan di desa sudah memberi banyak kebahagiaan, tetapi kesempatan di kota adalah langkah besar yang bisa membawa karirnya ke arah yang baru. Beberapa hari setelah itu, Suci pergi ke Jakarta bersama Dimas untuk mempersiapkan pameran seni. Selama di Jakarta, ia merasakan energi kota yang begitu berbeda. Gedung-gedung tinggi, keramaian, dan suasana kota yang tidak pernah tidur mengingatkan Suci pada kehidupan lamanya bersama Arga. Namun, kali ini,
ia merasa berbeda. Ia tidak lagi merasa terjebak dalam kehidupan yang penuh dengan kebohongan dan keraguan. Suci telah menemukan dirinya yang sejati, dan ia merasa siap untuk menghadapi apapun yang datang. Di pameran seni tersebut, karya-karya Suci mendapat sambutan hangat. Banyak pengunjung yang terkesan dengan desain-desainnya, dan beberapa perusahaan bahkan menawarkan kesempatan kerja sama lebih lanjut. Dimas juga terlihat sangat bangga dengan pencapaian Suci. Mereka berbincang-bincang, tertawa, dan menikmati momen tersebut bersama. Namun di balik kebahagiaan itu, Suci tetap merasa ada kekosongan kecil. Meskipun ia sukses dalam karirnya, dan meskipun ia menikmati kebebasan yang ia miliki, ada bagian dari dirinya yang masih merindukan seseorang yang bisa berbagi kehidupan dengannya. Tapi ia tahu, ia tidak akan terburu-buru untuk mencari itu. Suci memilih untuk menikmati perjalanan ini, menikmati setiap momen yang ia jalani tanpa terbebani oleh harapan atau tekanan. Setelah pameran selesai, Suci kembali ke desa. Ia merasa lebih kuat dan lebih tahu apa yang diinginkannya dalam hidup. Dengan beberapa kesempatan baru yang datang dari pameran, Suci semakin yakin bahwa keputusan untuk keluar dari kehidupan lamanya adalah langkah yang benar. Hari-hari berlalu dengan penuh rutinitas yang menyenangkan. Suci lebih fokus pada pekerjaannya dan pada dirinya sendiri. Ia mulai meluangkan waktu untuk berkumpul dengan teman-teman baru, berkeliling desa, dan menjalani hidup dengan cara yang lebih sederhana namun penuh arti. Suatu hari, ketika Suci sedang berjalan menuju toko bahan baku di pusat desa, ia bertemu dengan seseorang yang tidak ia duga. Arga. Arga terlihat lebih tenang, meskipun wajahnya tetap menunjukkan tanda penyesalan. Mereka saling menatap sejenak, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Suci merasa bahwa mereka telah melampaui semua luka yang ada. Suci, Arga memulai, aku ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Aku tahu aku tidak bisa memperbaiki semuanya, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku hanya ingin yang terbaik untukmu. Suci terdiam sejenak. Ada rasa yang mengganjal di hatinya, tapi ia memilih untuk tidak membiarkan perasaan itu menguasainya. Aku sudah memaafkanmu, Arga. Tapi hidup kita sudah berjalan di jalannya masing-masing, jawab Suci dengan lembut. Namun, penuh ketegasan, Arga mengangguk, menatap Suci dengan rasa hormat. Aku mengerti. Aku hanya ingin kamu bahagia. Suci tersenyum kecil. Terima kasih. Setelah percakapan singkat itu, mereka berpisah. Suci melanjutkan perjalanannya, dan meskipun ia merasa sedikit emosional, ia tahu bahwa ini adalah akhir dari bab yang lama dan awal dari kehidupan baru yang lebih baik. Tidak ada lagi perasaan tertahan atau terjebak, karena Suci telah belajar untuk merelakan dan melanjutkan hidup. Beberapa minggu kemudian, Suci kembali memutuskan untuk menerima tawaran pekerjaan dari perusahaan besar yang menghubunginya setelah pameran. Ia menyadari bahwa hidup ini penuh dengan kemungkinan dan perubahan, dan ia ingin menghadapinya dengan berani. Dalam hati, ia tahu bahwa jalan ini akan membawa banyak hal baru, tetapi Suci merasa siap. Ia telah menemukan dirinya yang sejati, dan itu adalah berawal dari segalanya. Bersambung ke episode 13, Langkah Baru, Cinta yang Baru. Episode 13, Langkah Baru, Cinta yang Baru. Suci tiba di Jakarta untuk memulai petualangan baru dalam karirnya. Kota yang dulu terasa begitu asing dan penuh tantangan, kini menjadi tempat yang menyambutnya dengan tangan terbuka. Semua kesempatan yang datang seolah menjadi pelabuhan bagi perjalanan hidupnya yang baru. Hari pertama di kantor perusahaan besar tempat Suci akan bekerja sebagai desainer, lepas penuh dengan kesibukan. Suci berkeliling untuk mengenal rekan-rekannya, mengenal proyek-proyek yang akan ia tangani, dan beradaptasi dengan suasana kota yang selalu bergerak cepat. Namun, di tengah semua kesibukan itu, ada sebuah perasaan aneh yang terus menggerogoti hati kecilnya. Perasaan bahwa meskipun ia sudah berada di tempat yang penuh peluang, ada sesuatu yang hilang. Suatu malam setelah seharian bekerja, Suci duduk di balkon apartemen kecil yang disewanya. Dari sana, ia bisa melihat keramaian kota, Jakarta yang tak pernah tidur. Ia merasa kesepian, meskipun karirnya sedang menanjak, dan meskipun ia merasa bangga dengan pencapaiannya,
Ada perasaan kosong yang terus mengikuti. Kemudian, teleponnya berbunyi. Itu adalah pesan dari Dimas, temannya yang selama ini selalu mendukungnya. Suci, bagaimana? Kabarmu? Semoga kamu merasa betah di Jakarta. Jangan lupa, kita harus ngobrol kapan-kapan. Aku tahu kamu pasti sibuk, tapi aku ingin memastikan kamu baik-baik saja. Suci tersenyum membaca pesan itu. Dimas selalu mengerti bagaimana membuatnya merasa nyaman. Ia memutuskan untuk membalas pesan itu dengan cepat. Terima kasih Dimas, aku baik-baik saja, cuman agak merasa aneh kadang. Semua terasa baru dan asing. Aku merasa masih mencari sesuatu, tapi aku nggak tahu apa itu. Tak lama setelah itu, Dimas menghubunginya lewat telepon. Mungkin kamu hanya butuh waktu untuk menyesuaikan diri, Suci. Jakarta memang tidak mudah, tapi kamu orang yang kuat. Kamu pasti bisa. Suci mendengarkan kata-kata Dimas, dan untuk pertama kalinya sejak tiba di Jakarta, ia merasa sedikit lebih tenang. Mungkin benar, ia hanya butuh waktu. Di kantor, Suci mulai bekerja dengan penuh semangat. Proyek demi proyek datang, dan ia berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan semuanya. Namun, di balik kesibukannya, ia semakin merasa ada sesuatu yang mengganjal dalam dirinya. Pekerjaan dan kesuksesan memang menyibukkan, tetapi hati Suci masih merasa kosong. Ia masih merasa seolah ada bagian dari hidupnya yang belum terisi. Suatu hari ketika Suci sedang mengikuti rapat dengan tim kreatif, ia bertemu dengan Farel, seorang rekan kerja baru yang sangat berbakat dalam bidang fotografi. Farel adalah seorang fotografer profesional yang sering bekerja sama dengan berbagai majalah ternama. Dia tampan, berkarisma, dan memiliki senyum yang selalu bisa membuat orang merasa nyaman di sekitarnya. Farel memperkenalkan dirinya dengan sikap ramah dan profesional. Suci, aku dengar banyak hal tentang karya-karya desain kamu. Aku sangat terkesan dengan kreativitasmu, kata Farel dengan penuh pujian. Suci tersenyum malu-malu. Terima kasih, Farel. Aku juga mendengar banyak tentang kamu. Aku sangat mengagumi pekerjaanmu. Sementara itu, tim mereka bekerja sama dalam beberapa proyek besar. Suci merasa ada daya tarik tersendiri antara dirinya dan Farel, meskipun ia berusaha untuk tidak terlalu memikirkan hal itu. Farel sering mengajak Suci berbincang-bincang mengenai seni, dunia fotografi, dan kehidupan di kota besar. Percakapan mereka terasa ringan, penuh tawa, dan membangkitkan semangat baru dalam diri Suci. Namun meskipun ia merasa nyaman bersama Farel, Suci menyadari bahwa ia belum siap membuka hati untuk orang lain. Ia masih berusaha untuk menemukan dirinya terlebih dahulu, dan meskipun Farel tampak sempurna, Suci tahu bahwa ia harus menjaga jarak untuk sementara waktu. Pada suatu sore, setelah bekerja lembur di kantor, Farel mengajak Suci untuk makan malam bersama. Bagaimana kalau kita makan malam di kafe favoritku? Aku tahu tempat yang bagus untuk bersantai setelah seharian bekerja, ajak Farel dengan senyum ramah. Suci ragu sejenak, namun akhirnya setuju. Mereka duduk di sebuah kafe kecil yang nyaman, jauh dari keramaian kota. Suasana di sana sangat berbeda dari hiruk-pikuk Jakarta. Malam itu, mereka berbicara tentang banyak hal, tentang impian, tentang perjalanan hidup, dan tentang apa yang mereka inginkan di masa depan. Farel mengamati Suci dengan penuh perhatian. Suci, aku tahu kamu seorang wanita yang kuat. Tapi aku juga tahu ada bagian dari dirimu yang belum sepenuhnya terbuka. Jangan ragu untuk melangkah. Kadang hidup memberi kita kesempatan yang tidak datang dua kali. Suci terdiam, mendengarkan kata-kata Farel. Ia merasa seolah ada sesuatu yang bergema di dalam hatinya. Apakah ini pertanda bahwa ia sudah siap untuk membuka hati lagi? Ataukah, seperti yang ia rasakan selama ini, ia lebih memilih untuk menjalani hidupnya sendiri terlebih dahulu? Setelah malam itu, Suci merasa ada perasaan yang berkembang dalam dirinya. Namun, ia juga tahu bahwa ia harus lebih berhati-hati. Perjalanan untuk menemukan dirinya sendiri masih belum selesai. Suci ingin memastikan bahwa ia tidak terburu-buru membuat keputusan besar dalam hidupnya. Beberapa hari kemudian, saat ia sedang duduk di balkon apartemennya, memandang langit Jakarta yang penuh dengan bintang, Suci merenung.
Mungkin perjalanan ini belum selesai, dan mungkin ada banyak hal yang harus ia pelajari tentang dirinya sendiri sebelum membuka hati lagi. Tetapi, satu hal yang pasti, ia merasa lebih siap menghadapi masa depan, apapun yang datang. Episode 14. Mencari jawaban dalam hati. Suci terus bergulat dengan perasaan yang belum sepenuhnya ia pahami. Setiap hari di Jakarta, memberinya lebih banyak pelajaran tentang kehidupan. Dan semakin lama ia berada di sini, semakin ia merasa bahwa kota ini bukan hanya tentang peluang dan karir. Jakarta telah mengajarkan Suci untuk lebih menghargai dirinya sendiri, untuk mencari tujuan yang lebih dalam daripada hanya sekedar sukses di dunia luar. Namun, ada satu hal yang terus mengganggunya, perasaan yang berkembang antara dirinya dan Farel. Meskipun Suci merasa nyaman, merasa dihargai, dan bahkan terpesona dengan kepribadian Farel yang penuh perhatian, ia masih merasa ragu. Apa yang sebenarnya ia cari dalam hubungan? Apakah ia siap untuk jatuh cinta lagi setelah semua yang telah ia lalui? Suci merasa tidak adil terhadap dirinya sendiri jika ia terburu-buru membuka hati untuk seseorang yang belum sepenuhnya ia kenal. Ia ingin memastikan bahwa ia benar-benar memahami keinginannya, bukan hanya terbuai oleh pesona atau keindahan momen. Pada akhir pekan, Suci memutuskan untuk kembali ke desa. Dia merasa bahwa hanya dengan kembali ke tempat asalnya, ia bisa menemukan jawaban yang selama ini ia cari. Jakarta telah memberikan banyak peluang, tetapi desanya memberinya kedamaian dan ketenangan yang tidak dapat digantikan oleh apapun. Ia ingin menghubungkan kembali dengan akar dirinya, dan mungkin itu akan memberinya kejelasan. Di desa, Suci bertemu dengan ibunya. Yayuk, ibunya yang penuh kasih, menyambutnya dengan pelukan hangat. Mereka duduk berdua di teras rumah, menikmati teh hangat dan berbincang tentang banyak hal. "Kamu kelihatan lebih cerah, Suci. Apa yang sedang terjadi?" tanya Yayuk dengan penuh perhatian. Suci tersenyum dan mengangguk. "Aku merasa lebih baik, Bu. Jakarta memang menyibukkan. Tapi aku merasa aku mulai menemukan bagian dari diriku yang hilang." Ibunya tersenyum penuh kebijaksanaan. "Kadang kita harus jauh dari rumah untuk menemukan siapa diri kita sebenarnya. Tapi ingatlah, apapun yang terjadi, kamu selalu punya tempat di sini. Tidak ada yang lebih penting daripada kebahagiaanmu." Kata-kata ibunya membuat hati Suci terasa lebih ringan. Ia merasa diterima dan dihargai tanpa syarat. Dan mungkin itulah yang selama ini ia cari. Tempat yang memberi kedamaian, tempat yang bisa membuatnya merasa utuh. Beberapa hari setelah kembali ke Jakarta, Farel mengajak Suci untuk bertemu. Mereka duduk di sebuah kafe yang lebih tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota. Farel tampak lebih serius dari biasanya. "Suci, aku tahu kamu sedang melalui banyak hal, dan aku tidak ingin memaksamu untuk melakukan sesuatu yang belum kamu siap untuk lakukan," kata Farel dengan penuh perhatian. Suci menatap Farel, merasakan kejujuran dalam kata-katanya. "Farel, aku menghargai semuanya yang kamu lakukan, dan aku tidak ingin membuat keputusan dengan terburu-buru. Aku ingin belajar lebih banyak tentang diriku sendiri sebelum aku bisa mempertimbangkan hubungan ini," jawab Suci, merasa lebih tenang setelah mengungkapkan perasaannya. Farel mengangguk dengan senyum yang penuh pengertian. "Aku mengerti, Suci. Aku tidak ingin kamu merasa terbebani. Aku hanya ingin kamu tahu, aku di sini, dan aku akan selalu mendukungmu." Perasaan Suci campur aduk. Ada rasa lega, tetapi juga rasa takut untuk membuka hati. Namun, untuk pertama kalinya, Suci merasa siap untuk menghadapi masa depannya dengan lebih terbuka. Ia tidak perlu memiliki semua jawaban sekarang juga. Yang penting adalah ia menghargai perjalanan yang sedang ia jalani dan mempercayai dirinya sendiri. Hari-hari berlalu, dan Suci mulai merasa lebih nyaman dengan pilihan-pilihannya. Proyek-proyek desain yang ia kerjakan semakin berkembang, dan ia merasa bahwa dunia ini tidak seburuk yang dulu ia bayangkan. Ia telah menemukan cara untuk berdamai dengan masa lalu dan lebih fokus pada masa depan yang penuh dengan kemungkinan. Di tengah semua kesuksesan karirnya, Suci merasa bahwa kebahagiaan tidak datang dari pencapaian luar, melainkan dari kedamaian batin yang ia temukan dalam diri sendiri. Jakarta bukan lagi hanya tentang kota besar dan kesibukan,
tetapi tentang tempat untuk berkembang, untuk belajar, dan untuk menjadi siapa dirinya sebenarnya. Namun, sebuah pertemuan yang tak terduga akan mengubah segalanya. Arga, suaminya yang dulu muncul kembali. Suci sedang duduk di sebuah kafe, menikmati waktu santainya di akhir pekan, ketika tiba-tiba ia melihat seorang pria yang familiar mendekat, Arga. Hatinya berdegup kencang saat melihat wajah itu, yang sudah lama tak ia temui. Arga terlihat lebih matang, lebih tenang, dan sedikit berbeda dari yang dulu. Suci, Arga memulai, suaranya penuh penyesalan. Aku tahu ini sudah lama, dan aku tahu aku tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi, tapi aku ingin kamu tahu, aku benar-benar menyesal atas semua yang telah terjadi. Suci terdiam, mencoba menahan emosi yang datang begitu saja. Aku tidak tahu apa yang harus aku katakan, Arga. Aku sudah menjalani hidup yang berbeda sekarang. Arga menatapnya dengan tatapan penuh harap. Aku tidak ingin merusak hidupmu lagi, Suci. Aku hanya ingin memberitahu kamu bahwa aku telah berubah, dan aku benar-benar ingin kamu memaafkanku. Suci memandang Arga dengan hati yang penuh perasaan yang sulit diungkapkan. Meskipun perasaan itu masih ada, ia tahu bahwa ia tidak bisa kembali lagi. Namun, Suci tahu satu hal, ia sudah menemukan kedamaian dalam dirinya, dan itulah yang terpenting. Aku sudah memaafkanmu, Arga, jawab Suci perlahan. Tapi hidup kita sudah berjalan masing-masing, dan aku harus terus maju. Arga mengangguk, dan mereka berbicara sejenak sebelum akhirnya berpisah. Suci melangkah pergi, merasa lebih kuat dari sebelumnya. Ia telah berdamai dengan masa lalu dan siap untuk melangkah ke depan. Episode 15. Langkah maju, menemukan jalan baru. Pertemuan Suci dengan Arga menyisakan banyak pertanyaan. Tetapi untuk pertama kalinya, ia tidak menangis, tidak goyah, dan tidak kembali mempertanyakan keputusannya. Itu adalah pertanda bahwa ia telah tumbuh. Masa lalu tidak lagi memenjarakannya. Ia telah belajar untuk memaafkan, meskipun tidak melupakan. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Suci kembali fokus pada pekerjaannya. Proyek terbarunya menuntut kreativitas tinggi, karena ia dipercaya menjadi kepala tim desain dalam kampanye nasional sebuah brand kecantikan. Ini adalah lonjakan besar dalam karirnya. Dulu, ia merasa kecil dan tidak percaya diri. Kini ia berdiri sebagai pemimpin. Namun Farel mulai merasakan perubahan dalam diri Suci. Ia melihat bahwa perempuan yang dulu ragu melangkah, kini bersinar, dengan percaya diri dan kedewasaan. Hal itu membuat Farel semakin kagum, sekaligus semakin berhati-hati. Suatu malam, Farel mengajak Suci bicara serius setelah mereka menyelesaikan presentasi klien. Suci, aku perhatikan kamu makin kuat dan mandiri. Aku senang melihat kamu seperti ini. Tapi aku juga merasa, mungkin kamu sudah tak membutuhkan aku lagi, ucap Farel perlahan. Suci terdiam sejenak, memandangi kopi di depannya. Lalu ia mengangkat wajahnya, menatap Farel dengan mata yang tenang. Bukan soal butuh atau tidak, Farel. Tapi aku ingin memastikan kalau langkahku berikutnya bukan pelarian. Aku menghargai kamu, aku nyaman bersamamu. Tapi cinta yang terburu-buru akan membawa luka yang sama seperti dulu, jawabnya jujur. Farel tersenyum kecil. Aku siap menunggu. Asal kamu bahagia, itu cukup. Percakapan malam itu menjadi titik balik. Mereka tak saling menjanjikan apapun, tapi ada ruang dan kejujuran yang terbangun. Hubungan mereka tidak lagi dipenuhi harapan kosong, tetapi saling menghargai proses masing-masing. Di sisi lain, Arga kembali ke desa. Ia mencoba menata hidupnya lagi setelah semuanya hancur. Namun, rasa bersalah tak kunjung pergi. Ia tahu ia telah kehilangan sesuatu yang tak tergantikan. Beberapa kali Arga mencoba menghubungi Suci. Bukan untuk kembali, tapi hanya untuk meminta maaf yang lebih dalam. Suci membalas dengan sopan, namun menjaga jarak. Ia sudah selesai dengan bab itu. Sementara itu, Suci mulai merasakan ketenangan dalam hidupnya. Ia tetap dekat dengan ibunya, tetap menjaga komunikasi dengan Farel secara sehat, dan terus berkembang dalam karirnya.
Ia bahkan diundang sebagai pembicara dalam seminar desain nasional, dan di sana ia berbagi kisah tentang bagaimana kehancuran bisa jadi awal dari bangkitnya kehidupan. Saya pernah merasa hancur. Saya pernah ditinggalkan. Tapi saya belajar bahwa tidak ada yang lebih kuat daripada perempuan yang berdiri kembali atas kakinya sendiri, ujar Suci di hadapan ratusan peserta. Tepuk tangan bergemuruh. Di antara kerumunan itu, Farel berdiri paling depan, menatap Suci dengan bangga. Di malam yang sunyi, Suci kembali menulis di jurnal pribadinya. Hidup ini tak pernah mudah, tapi aku bersyukur karena dari semua rasa sakit, aku menemukan diriku nada sendiri. Mungkin cinta tidak datang dengan cara yang kita inginkan, tapi ia akan datang tepat saat kita siap menerima, bukan untuk mengisi kekosongan, tapi untuk melengkapi keberlimpahan. Episode ini menjadi langkah transisi, dari luka menuju kekuatan. Tapi perjalanannya belum selesai. Sebuah keputusan besar akan datang, dan Suci harus memilih. Episode 16, antara dua pilihan, cinta atau diri sendiri. Hari-hari Suci kini terasa lebih stabil. Ia sibuk tapi tenang. Ia dikelilingi oleh rekan kerja yang menghargainya, klien yang mempercayainya, dan Farel yang masih ada di sisinya, meski dalam bayang. Namun, seperti hidup yang tak pernah benar-benar tenang, Suci mulai merasa galau lagi. Bukan karena luka lama, tapi karena perasaan yang tumbuh semakin dalam terhadap Farel. Ia tahu Farel menyukainya, bahkan sangat mungkin mencintainya. Tapi pertanyaannya bukan, apakah Farel mencintaiku? Melainkan, apakah aku benar-benar siap untuk mencintai lagi? Suatu sore, setelah menyelesaikan pameran desain di salah satu galeri seni ternama di Jakarta, Farel mengajak Suci makan malam. Bukan di tempat mewah seperti biasanya, tapi justru di sebuah warung kecil favorit mereka di awal masa perkenalan. Suasananya hangat dan obrolan mereka ringan. Sampai akhirnya Farel berkata, "Aku tahu kamu masih dalam perjalananmu sendiri, Suci. Tapi aku juga tahu, aku tidak bisa terus menahan ini sendirian. Aku mencintaimu, bukan karena kamu sempurna, tapi justru karena kamu utuh meski pernah hancur. Dan aku ingin membangun hidup bersamamu. Kalau kamu mengizinkan." Suci terdiam. Detik itu terasa lebih panjang dari biasanya. Kata-kata Farel begitu dalam, begitu jujur. Tapi justru karena kejujuran itu, Suci merasa harus berpikir lebih jernih. "Farel, suaranya lirih. Aku tidak ingin menyakitimu. Aku juga tidak ingin menyakiti diriku sendiri hanya karena aku takut kehilangan. Dulu, aku pernah mencintai dengan seluruh jiwaku, dan aku hancur. Sekarang, aku belajar mencintai diriku sendiri dulu. Itu bukan berarti aku tidak memiliki perasaan, tapi aku belum tahu apakah aku siap menjalani cinta yang baru, atau hanya sedang takut kehilangan kenyamanan yang kamu berikan." Farel tersenyum, walau jelas sorot matanya menyimpan harapan yang mulai meredup. "Jadi, kamu menolakku?" Suci menggeleng pelan. "Aku minta waktu. Aku tidak ingin menjadikanmu pelarian. Jika aku mencintaimu, aku ingin itu tulus. Bukan sekadar pembalut luka." Farel mengangguk. "Kalau begitu, aku akan tetap di sini. Tapi kali ini, bukan untuk menunggumu, melainkan untuk tetap menjadi diriku sendiri. Kalau suatu hari kamu siap dan aku masih di sini, mungkin kita bisa mulai lagi dengan pijakan yang benar." Malam itu, Suci menangis di kamarnya. Bukan karena sedih, tapi karena sadar. Cinta sejati bukan soal kepemilikan, tapi kesiapan. Dan cinta yang sehat tak pernah memaksa untuk dipilih. Ia memberi ruang untuk tumbuh. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Suci memilih dirinya sendiri lebih dulu. Bukan karena egois, tapi karena ia tahu, hanya diri yang utuh yang bisa membagi cinta yang sehat. Namun, waktu tidak menunggu. Kesempatan tidak datang dua kali. Dan keputusan Suci malam itu akan menentukan arah hidupnya selanjutnya. Episode 17, Keputusan Terbesar Dalam Hidupku. Sudah seminggu sejak malam itu. Farel tak lagi sering menghubungi Suci seperti biasanya. Ia memberi ruang, seperti yang dijanjikannya.
Tapi justru karena ruang itu, Suci semakin sering memikirkan Farel, bukan dalam bentuk kerinduan romantis, tapi dalam bentuk pertanyaan. Apakah aku melepas seseorang yang benar-benar mencintaiku hanya karena aku takut terluka lagi? Di tengah kebimbangannya, Suci menerima kabar dari desa. Ibu jatuh, sakit. Tidak terlalu parah, tapi cukup membuat Suci harus pulang. Sesampainya di rumah, ia mendapati ibunya terbaring lemah, namun tetap tersenyum melihatnya. Suci, kamu kelihatan lebih kuat sekarang. Tapi mata kamu tetap menyimpan sesuatu yang belum selesai. Suci terdiam. Ibunya memang selalu bisa membaca hatinya. Bahkan saat ia berusaha menyembunyikannya dengan 1000 senyum. Malam harinya, saat mereka duduk di beranda rumah, ibu membuka pembicaraan. Kamu tahu, Nak, cinta itu tidak datang 2 kali dengan cara yang sama. Waktu kamu menikah dengan Arga dulu, kamu mencintai dengan seluruh hati. Tapi dia tidak menjaganya. Sekarang mungkin Tuhan sedang mengujimu. Apakah kamu bisa mencintai lagi, tapi kali ini dengan kebijaksanaan? Suci menunduk. Aku takut, Bu. Takut mengulang kesalahan. Takut memberi semua yang kupunya dan kehilangan lagi. Ibunya menggenggam tangannya. Suci, kamu bukan perempuan yang sama. Kamu sekarang tahu cara menjaga dirimu sendiri. Kalau kamu yakin Farel itu baik, jangan biarkan ketakutanmu menelan kesempatan. Kata-kata itu membekas. Setelah beberapa hari di desa, Suci kembali ke kota. Tapi kali ini, ada satu hal yang sudah ia yakini. Ia sudah cukup pulih. Ia siap membuka hatinya lagi. Tapi bukan karena desakan, melainkan karena ia benar-benar ingin. Tanpa banyak drama, Suci mengetik pesan dan mengirimkannya ke Farel. Farel, bisakah kita bertemu? Ada keputusan yang ingin aku sampaikan langsung. Padamu. Farel membalas cepat. Kapan dan di mana? Malam itu mereka bertemu di tempat yang sama seperti sebelumnya. Tapi kali ini, Suci datang dengan langkah mantap, dan Farel menatapnya dengan harap yang tak lagi mendesak. Suci duduk dan menatapnya lekat. Farel, aku sudah membuat keputusanku. Deg Farel menelan ludah. Ia siap untuk apapun. Aku tidak bisa menjanjikan cinta yang besar seperti di film-film, tapi aku bisa menjanjikan satu hal. Aku ingin belajar mencintai kamu dengan cara yang sehat. Dengan kejujuran, tanpa pelarian, tanpa bayang-bayang masa lalu. Farel tak bisa menyembunyikan senyumnya yang mulai mengembang. Suci, aku nggak butuh janji besar. Aku cuma butuh kamu, yang utuh. Terima kasih karena mau memulai ini bersamaku. Mereka berdua tersenyum. Tidak ada pelukan, tidak ada air mata. Hanya 2 orang dewasa yang memilih untuk saling berjalan bersama. Dan malam itu menjadi awal baru, bukan hanya untuk cinta mereka, tapi untuk hidup yang mereka pilih dengan sadar, bukan karena luka, tapi karena harapan. Episode 18. Arga kembali, membawa sesuatu yang tak diduga. Hari-hari Suci kini terasa lebih ringan. Ia dan Farel menjalani hubungan dengan dewasa. Tak terburu-buru, saling mendukung, dan yang paling penting, jujur satu sama lain. Namun, ketenangan itu mulai terusik ketika suatu pagi, Suci menerima telepon dari nomor tak dikenal. Halo, ini Mbak Suci? Suara di seberang terdengar ragu. Iya benar, ini siapa ya? Saya Retno, istri Arga. Maaf mengganggu, tapi saya butuh bantuan Mbak. Dek nama itu langsung memukul jantung Suci. Ia tak menyangka perempuan yang pernah merebut suaminya, kini menghubunginya secara langsung. Mereka bertemu di sebuah kafe. Retno datang dengan wajah lelah, tubuh kurus, dan mata sembab. Jauh dari sosok penuh percaya diri yang dulu Suci lihat saat pernikahan mereka disorot media sosial. Saya tahu, ini aneh. Dan saya mungkin orang terakhir yang pantas meminta bantuan. Tapi saya nggak tahu harus ke siapa lagi. Suci duduk tenang. Ia menatap Retno tanpa dendam, tapi dengan kehati-hatian. Saya dan Arga sudah bercerai 3 bulan lalu.
Retno mulai. Dia kehilangan pekerjaan, terlilit utang, dan terakhir saya dengar, dia sakit keras. Sekarang dia kembali ke desa, tapi kondisinya makin menurun. Saya merasa bersalah. Suci menunduk. Hatinya bergolak. Ia tak lagi mencintai Arga, tapi kenangan pernah berbagi hidup bersama tetap ada. Dan kini laki-laki yang pernah menghancurkannya sedang jatuh. Benar-benar jatuh. Maksud kamu ingin aku hanya menjenguk, atau paling tidak, bicara padanya. Sejak sakit, dia cuma menyebut satu nama. Kamu. Katanya dia belum sempat benar-benar minta maaf. Suci butuh waktu berpikir. Ia berbicara dengan Farel, dan seperti biasa, Farel tak melarang, tapi juga tak memaksakan. Kalau kamu merasa perlu menutup lembaran itu dengan tenang, aku akan mendukung. Tapi pastikan, kamu tidak kembali membuka luka yang sudah sembuh. Beberapa hari kemudian, Suci pergi ke desa. Saat ia tiba di rumah orang tuanya, ia langsung mendapat kabar dari tetangga. Arga dirawat di puskesmas desa karena kondisi ginjalnya memburuk. Suci pun datang. Di ruang perawatan, Arga terlihat jauh dari sosok yang dulu angkuh. Tubuhnya kurus, pipinya cekung, dan kulitnya pucat. Begitu melihat Suci, mata Arga basah. Suci, suaranya serak. Kamu datang juga? Suci mendekat, duduk di samping ranjang. Tak ada amarah, tak ada air mata. Hanya keheningan yang penuh arti. Aku cuma ingin minta maaf untuk semua kebodohan yang pernah aku lakukan. Aku bukan suami yang baik, aku pengkhianat. Tapi kamu tetap wanita terbaik yang pernah mengisi hidupku. Suci menggenggam tangan Arga, dingin dan lemah. Aku sudah memaafkanmu, Ga. Lama sekali. Tapi mungkin kamu belum memaafkan dirimu sendiri. Percakapan itu singkat, tapi bermakna. Arga menangis. Tangisan tulus dari seorang pria yang terlambat menyadari nilai seorang istri. Suci tidak membenci. Ia tidak ingin Arga menderita dalam penyesalan. Ia hanya ingin menutup buku itu dengan damai. Sebelum ia pergi, Arga berkata, "Kamu sudah bahagia sekarang, kan?" Suci tersenyum. "Aku sedang menuju ke sana. Dan kamu juga bisa, kalau kamu berhenti menghukum dirimu sendiri." Malam itu, Suci berdiri di depan rumah masa kecilnya, menatap langit desa yang gelap tapi damai. Ia tahu, perjalanannya belum usai. Tapi bab yang paling menyakitkan dari hidupnya kini telah selesai. Episode 19, Aku Tak Lagi Takut Mencintai. Pulang dari desa membawa kelegaan baru di hati Suci. Ia merasa seperti meletakkan beban berat yang selama ini tak sadar masih ia pikul. Beban luka lama, pengkhianatan, dan rasa tidak berharga. Kini, setelah menatap langsung wajah orang yang pernah menghancurkannya dan memaafkannya, Suci merasa benar-benar bebas. Sesampainya di kota, Farel menjemputnya di stasiun. Tak banyak kata. Mereka hanya saling tersenyum, lalu berpelukan tanpa suara. Dalam pelukan itu, Suci sadar. Ia tak lagi takut. Tak takut mencintai. Tak takut memberi diri. Tak takut kehilangan. Karena kini ia tahu, cinta yang sehat tidak datang dari ketergantungan, tapi dari keberanian, saling berdiri berdampingan. Minggu berikutnya, Suci mengajak Farel ke sebuah tempat yang belum pernah mereka kunjungi, sebuah bukit kecil di luar kota. Tempat Suci biasa menyendiri saat masa-masa sulit. Di atas bukit itu, ia membuka pembicaraan. "Farel, dulu aku mencintai karena merasa aku tak bisa hidup tanpa seseorang. Tapi sekarang aku mencintai karena aku ingin berbagi hidupku. Bukan karena aku takut sendiri." Farel menatapnya, serius. "Aku juga mencintaimu, bukan karena kamu butuh diselamatkan, tapi karena kamu berani menyelamatkan dirimu sendiri. Aku cuma ingin jadi seseorang yang kamu ajak jalan, bukan yang menyeret atau mendorongmu." Suci tersenyum, tenang, tulus. "Kalau begitu, ayo kita jalan bareng. Satu langkah satu waktu, tanpa target muluk, tapi dengan hati yang saling jaga." Hari itu, di bawah langit sore yang memerah, mereka duduk berdampingan. Tak ada janji klise, tak ada proposal pernikahan tergesa. Hanya dua hati yang saling memilih. Dan dua jiwa yang telah belajar bahwa bahagia tidak harus sempurna,
cukup nyata dan saling menjaga. Sore itu, untuk pertama kalinya sejak lama, Suci pulang bukan hanya ke rumah, tapi ke dirinya sendiri. Episode 20, Bahagia itu bukan milik. Masa lalu. Beberapa minggu berlalu. Suci merasa hari-harinya lebih tenang dari sebelumnya. Ia mulai tersenyum bukan karena menutupi luka, tapi karena memang sudah sembuh. Ia tetap bekerja seperti biasa, menjalani aktivitas sederhana, bangun pagi, minum kopi, membaca buku, dan sesekali tertawa bersama Farel lewat telepon. Dan di momen-momen kecil itulah, Suci sadar, bahagia itu bukan sesuatu yang hilang di masa lalu. Bahagia itu bisa dibangun kembali dari awal. Suatu hari saat mengajar di kampus, salah satu mahasiswa bertanya setelah kelas selesai. Bu Suci, gimana caranya tetap kelihatan kuat walaupun kita pernah disakiti? Pertanyaan itu menghentak hatinya, tapi ia tersenyum, lalu menjawab. Karena luka bukan untuk disembunyikan, tapi untuk dirawat, sampai kita sendiri nggak lagi takut melihatnya. Mahasiswanya menatapnya penuh kagum, dan saat itu juga Suci sadar betapa jauhnya ia telah berjalan. Dulu, ia adalah perempuan yang menangis diam-diam di kamar mandi, yang merasa hidupnya berakhir karena dikhianati, yang tak percaya dirinya berhak untuk bahagia. Tapi kini ia adalah seseorang yang bisa membimbing orang lain dari luka yang sama. Sore itu, Farel datang ke rumahnya membawa sesuatu, bukan bunga, bukan hadiah mewah, tapi sebuah bingkai foto kecil, berisi kutipan sederhana. Bahagia itu bukan tentang siapa yang bersamamu dulu, tapi siapa yang memilih bertahan bersamamu hari ini. Suci menatap bingkai itu lama, lalu menggenggam tangan Farel. Kamu yakin kita bisa jalan terus, meski masa laluku tidak mudah? Farel menjawab tenang. Aku nggak butuh masa lalumu bersih. Aku cuman butuh kamu hari ini, yang sudah berani memilih hidupmu sendiri. Dan hari itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Suci menerima dirinya sepenuhnya. Dengan luka yang pernah menganga, dengan air mata yang pernah membanjiri bantal, dengan kisah rumah tangga yang pernah karam, tapi juga dengan harapan yang kini ia genggam erat. Suci tahu, bahagia tidak pernah hilang. Bahagia hanya menunggu ia pulih, agar bisa datang kembali. Episode 21. Saat aku bertemu Retno lagi hari itu, Suci menghadiri sebuah seminar pendidikan perempuan yang diadakan oleh salah satu LSM lokal. Ia diundang sebagai pembicara tamu, membagikan kisah transformasinya, bukan sebagai korban, tapi sebagai penyintas yang bangkit. Saat seminar selesai dan para peserta mulai keluar dari ruangan, seorang perempuan mendekat. Langkahnya ragu, sorot, matanya tak asing. Itu Retno. Mereka berdiri berhadapan untuk pertama kalinya, sebagai dua perempuan yang pernah terluka oleh pria yang sama. Retno tampak lebih tenang dari terakhir kali mereka bertemu, meski masih ada bayang-bayang rasa bersalah di wajahnya. Mbak Suci, makasih sudah datang waktu itu. Aku nggak pernah punya keberanian buat minta maaf secara langsung. Suci menatapnya, dan untuk pertama kalinya, ia tak lagi melihat seorang pelakor, tapi perempuan yang juga jadi korban dari kebohongan dan ketidakdewasaan Arga. Kita sama-sama perempuan, Retno. Sama-sama pernah salah, dan sama-sama disakiti. Tapi hidup kita nggak boleh berhenti di sana. Mereka akhirnya duduk di kafe dekat tempat acara. Tak ada lagi ketegangan. Justru perbincangan mereka terasa seperti dua sahabat lama yang akhirnya jujur satu sama lain. Retno menceritakan bagaimana ia sempat depresi setelah Arga meninggalkannya dengan utang yang menumpuk. Ia sempat kembali ke orang tuanya, bahkan hampir menjual motornya untuk makan. Aku pikir setelah aku dapat dia dari kamu, aku akan bahagia. Tapi ternyata, aku cuma melanjutkan penderitaan yang enggak selesai. Suci mengangguk pelan. Karena yang salah bukan siapa yang miliki dia, tapi siapa yang enggak pernah mau bertumbuh. Retno tersenyum getir. Mbak Suci, aku mungkin enggak akan bisa menebus kesalahanku. Tapi aku berjanji, hidupku yang sekarang akan jadi hidup yang jujur. Enggak akan aku ulangi kesalahan itu ke perempuan lain. Suci menjawab, kalau kamu bisa jujur sama dirimu sendiri,
Itu sudah cukup. Kita nggak harus sempurna, Retno. Kita cuma harus terus belajar. Mereka berpisah dengan pelukan. Bukan pelukan dari dua musuh yang berdamai, tapi dua perempuan yang akhirnya menyadari bahwa saling menghancurkan bukan cara untuk bahagia. Kadang, kita harus tersesat dalam kesalahan agar bisa bertemu versi terbaik dari diri kita sendiri. Dan hari itu, Suci menyadari satu hal. Ia bukan hanya pulih, ia telah menjadi lebih bijaksana dari sebelumnya. Episode 22, Arga dan Takdir Terakhirnya. Pagi itu, Suci menerima sebuah pesan singkat dari nomor tak dikenal. Mbak Suci, saya perawat di puskesmas desa. Pak Arga ingin bertemu untuk terakhir kalinya. Kondisinya sudah kritis. Suci mematung. Pesan itu membuat napasnya tercekat. Ia pikir bab tentang Arga sudah sepenuhnya selesai. Tapi mungkin takdir belum mengizinkan lembar terakhir ditutup begitu saja. Sore itu, ia naik bus menuju desa. Jalanan sepi, langit mendung, dan angin membawa aroma tanah basah, seakan alam pun tahu akan ada perpisahan. Di ruang perawatan yang kecil dan sederhana, Arga terbaring lemah. Perban menutupi tangannya yang tipis. Selang infus menggantung tak berdaya. Begitu matanya melihat Suci, seulas senyum lirih terangkat. "Kamu, Ai datang lagi?" bisiknya pelan. Suci duduk di sampingnya. Tak ada amarah, tak ada dendam. Hanya iba dan keikhlasan. "Aku sudah nggak punya waktu banyak." Suara Arga makin lirih. "Tapi aku bahagia karena bisa lihat kamu lagi. Untuk terakhir kalinya." Air mata perlahan menetes di pipi Suci. "Arga, aku sudah memaafkan semuanya. Kamu nggak usah bawa rasa bersalah itu sampai mati. Lepaskan." Arga menatapnya dengan pandangan samar, lalu berkata pelan, "Kamu istri yang terlalu baik untuk aku. Dan mungkin itulah kesalahanku. Aku kira cinta bisa diganti dengan kemewahan. Tapi ternyata, kemewahan tanpa hati cuma ilusi." Suci menggenggam tangannya. "Pergilah dengan tenang. Aku sudah ikhlas. Dan kamu juga harus begitu." Beberapa jam kemudian, Arga menghembuskan napas terakhirnya. Tenang. Hening. Seperti seseorang yang akhirnya menyelesaikan bab penuh salah dan menutupnya dengan air mata penyesalan dan maaf yang tulus. Suci berdiri di tepi pemakamannya hari itu. Tak banyak orang, hanya Retno, perawat desa, dan beberapa warga. Ia menatap pusara Arga yang baru ditutup tanah, lalu berkata dalam hati, "Selamat jalan, Ga. Terima kasih karena pernah jadi bagian dari hidupku. Tanpamu, aku nggak akan jadi wanita sekuat ini hari ini." Malam itu, di penginapan sederhana, Suci menatap langit dari jendela kecil kamarnya. Bintang-bintang bersinar seperti kilau harapan. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa tak lagi terikat masa lalu. Ia siap membuka bab baru. Bukan sebagai korban, tapi sebagai perempuan yang menang dengan tenang. Episode 23. Cinta tak harus disahkan dunia. Setelah kepergian Arga, kehidupan Suci berjalan tanpa gejolak. Hatinya sudah tak lagi diombang-ambing oleh luka masa lalu. Kini, ia hidup dalam kesadaran, penuh bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang harus diumumkan kepada dunia. Cukup dirasakan, dijaga, dan disyukuri. Suatu pagi, Farel datang membawakan sarapan. Mereka duduk di teras rumah kecil yang kini dihuni Suci setelah ia pindah dari apartemen lamanya. Farel membuka percakapan. "Su, aku tahu kita belum pernah benar-benar membicarakan soal pernikahan. Tapi aku nggak mau menekan. Aku hanya ingin tahu, kamu bahagia, enggak? Sekarang?" Suci menatap pria itu, yang tak pernah menuntut, tak pernah mengekang, tapi selalu ada. "Aku bahagia, Farel. Bahkan lebih bahagia dari saat aku resmi menikah." "Dulu." Farel tersenyum. "Jadi kamu nggak butuh status atau pengakuan?" Suci menggeleng pelan. "Yang aku butuh cuma kejujuran, kehadiran, dan rasa aman. Kalau itu semua udah ada, cinta bisa tumbuh dan hidup tanpa perlu disahkan siapa-siapa." Hari-hari berikutnya, mereka menjalani hubungan mereka dengan ringan namun dalam. Sesekali, tentu ada perbedaan.
Tapi mereka belajar bahwa perbedaan bukan alasan untuk menyerah, melainkan alasan untuk saling memahami lebih baik. Mereka bukan pasangan yang sempurna, tapi mereka tumbuh bersama. Dan itu lebih dari cukup. Pada sebuah malam yang tenang, saat hujan rintik membasahi kota, Farel menggenggam tangan Suci. Walaupun kamu nggak butuh disahkan dunia, bolehkah aku tetap memintamu untuk jalan bareng aku? Seumur hidup, Suci tertawa kecil. Farel, kamu nggak pernah minta aku buat nikah, tapi kamu selalu memperlakukan aku seperti istrimu. Itulah yang bikin aku percaya. Kamu bukan cuma mau memiliki, tapi benar-benar ingin menemani. Farel tak menjawab. Ia hanya memeluk Suci lebih erat dari sebelumnya. Dan malam itu, tanpa pesta, tanpa undangan, tanpa gaun putih atau pelaminan, mereka menyatu dalam cinta yang lebih sakral. Cinta yang lahir dari luka, tumbuh dari ketulusan, dan hidup dari penerimaan. Episode 24, Rumah Baru Bernama Suci. Beberapa bulan berlalu sejak malam hujan itu. Suci kini hidup di sebuah rumah kecil, di pinggiran kota, dikelilingi taman mungil, aroma daun mint, dan suara anak-anak tetangga bermain. Rumah itu bukanlah rumah mewah, tapi bagi Suci, inilah rumah pertama yang benar-benar terasa rumah. Ia menata semuanya sendiri, dari gorden jendela, rak buku di sudut ruang tamu, hingga pot-pot kecil berisi tanaman yang dulu hanya bisa ia impikan saat tinggal bersama Arga. Dan di atas pintu rumahnya tergantung sebuah papan kecil bertuliskan Rumah Suci. Bukan karena namanya, tapi karena kini ia tahu arti kesucian, memaafkan, mengikhlaskan, dan mencintai diri sendiri. Suatu pagi, Farel datang dengan koper. Hari ini aku resmi pindah ya, ucapnya sambil tersenyum canggung. Bukan buat jadi kepala rumah tangga, tapi jadi sahabat hidupmu tiap hari. Suci tertawa sambil membuka pintu. Selamat datang di rumah yang tidak dibangun dengan uang, tapi dengan keberanian. Mereka membereskan koper bersama, meletakkan buku-buku Farel di samping rak milik Suci, menyatukan dua kehidupan menjadi satu ruang penuh cerita. Sore harinya, Suci duduk sendiri di teras, memandangi langit senja yang memerah indah. Ia menulis di buku hariannya, "Aku pernah jadi istri yang tak dianggap, perempuan yang dicampakkan, dan korban dari cinta yang penuh topeng. Tapi kini, aku adalah perempuan yang memilih sendiri jalannya, menyusun serpihan luka menjadi pijakan, dan membangun rumah dari hati yang sembuh. Dan rumah itu adalah diriku sendiri." Suci menatap ke dalam rumah, melihat Farel sedang tertidur di sofa, buku terbuka di dadanya. Ia tersenyum, bukan karena akhirnya punya seseorang, tapi karena ia tahu sekarang dirinya cukup. Pintu masa lalu telah ditutup, tirai luka telah dilipat, dan cinta kini hadir tanpa luka. Cerita Suci mungkin tak sempurna, tapi ia utuh, dan itulah kemenangan sesungguhnya. Tamat. Dan itulah kisah hari ini di Cerita Nurjana. Kisah tentang cinta, luka, dan pilihan yang tak selalu mudah. Karena di setiap rumah, selalu ada cerita yang tak terdengar. Jika kamu merasa kisah ini menyentuhmu, atau mungkin seperti mencerminkan hidupmu, jangan ragu untuk tinggalkan komentar, karena di sini kita saling mendengar, bukan menghakimi. Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan loncengnya, dan bagikan ke teman atau keluarga yang butuh pelukan lewat cerita. Sampai jumpa di kisah selanjutnya, hanya di Cerita Nurjana, tempat di mana luka bukan akhir, tapi awal dari kekuatan.